selamat pagi semuanya. Nah, apa kabar hari ini? Nah, apakah semua sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Penuh semangat ya adik-adik ibu ini. Nah, sebelum kita belajar, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas lindungan Tuhan kita semua bisa hadir kembali belajar pada pagi hari ini dengan keadaan yang kuat sejahtera. Karena itu, Ibu akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sudah berikan Tuhan dan Tuhan kami belajar Tuhan dari Tuhan pimpin. Haleluya, amin. Nah, untuk itu Ibu akan absen ya adik-adik. Untuk itu adik-adik diharapkan untuk mendengarkan untuk mendengarkan nama yang Ibu panggil. Esther, hadir Ibu. Laura, hadir Ibu. Olbata, hadir Ibu. Lisa, hadir Ibu. Wah, hari ini kehadiran Ibu luar biasa ya, semua hadir ya. Nah, kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan tujuan yang akan kita capai, yaitu kita diharapkan atau siswa diharapkan untuk mengetahui jenis-jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Yang kedua, siswa diharapkan atau dapat menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap jenis pekerjaan dan perbedaan jenis pekerjaan di setiap daerah ya. Nah, tentu pembelajaran kita pada hari ini kita akan membahas yaitu tentang tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 yaitu lingkungan tempat tinggalku dan pembelajaran 1. Nah, di sini anak-anak kita akan mendengarkan satu cerita dari teman kita. Nah, siapa mau bercerita tentang di mana tempat tinggalnya dan bagaimana keadaan daerah tempat tinggalnya? Coba anak-anak ceritakan masa pencarian di daerah tempat tinggal anak-anak. Ayo, siapa yang berani maju untuk cerita? Yuk. Oke, Budi, silakan. Ya, tepuk tangan dulu untuk Budi. Ya, ini Budi ternyata tinggal di Bali ya, di daerah Tabanan. Ya, jadi di daerah Budi itu sangat terkenal ya karena banyak dari orang-orang dari luar negeri datang ke sana. Karena di Bali itu dikatakan sebagai ikon pariwisata di Indonesia. Nah, Bali itu banyak sekali ya potensinya di Bali seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya juga. Nah, di Tabanan juga merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Nah, wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Nah, jadi yang Budi tinggal di Bali itu keadaan alamnya itu adalah mempengaruhi mata pencarian penduduk di Bali. Jadi penduduk di Bali itu atau wilayah Kabupaten Tabanan itu semuanya itu didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu juga Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran, dan mayoritasnya itu penduduk itu bermata pencarian sebagai petani ya. Terima kasih Budi untuk ceritanya yang begitu luar biasa. Nah, anak-anak, kita akan membaca teks tentang jenis mata pencarian penduduk. Nah, anak-anak silakan membuka pada buku paket kalian di situ halaman 23 tentang teks jenis pencarian penduduk ya. Ini beri waktu selama 1 menit ya. Oke, baik. Nah, anak-anak telah membaca teks tentang jenis mata pencarian penduduk. Nah, di situ ayo kita berdiskusi tentang teks tersebut ya. Nah, Ibu akan memberikan anak-anak untuk berdiskusi bersama dengan teman sebangku anak-anak. Oke, baik. Tadi anak-anak sudah membaca teks tentang jenis mata pencarian penduduk
duduk. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar diskusi untuk anak-anak diskusi bersama teman-teman sebangkunya ya. Oke, silakan berdiskusi. Ini berikan waktu 1 menit saja ya untuk berdiskusi. Oke, baik, waktunya sudah selesai. Nah, ayo siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya ya? Ayo, ya, oke Laura, silakan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Laura. Iya, betul sekali. Jadi, mengapa mata pencarian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Ya, karena penduduk di suatu daerah cenderung memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kekayaan alam suatu daerah dengan daerah lain itu berbeda dan menyebabkan keragaman jenis mata pencarian penduduknya selalu atau keadaan lingkungan suatu daerah itu juga mempengaruhi jenis pekerjaan penduduknya. Nah, yang kedua itu mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencarian yang berbeda? Ya, karena masyarakat di desa bekerja sebagai petani karena banyak lahan pertanian yang tersedia di masyarakat pedesaan. Sedangkan kalau di penduduk kota itu lebih banyak pekerjaan itu sebagai pemberi jasa, karena di kota merupakan pusat pemerintah atau perdagangan. Iya, betul sekali. Nah, diskusi yang ketiga itu apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi? Ya, perbedaannya itu petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi itu terletak pada tanaman yang mereka tanam. Ya, petani di daerah dataran rendah itu menanam padi dan palawija. Sedangkan kalau petani di daerah dataran tinggi itu menanam sayuran seperti kol, seperti wortel, bawang, dan kubis. Ya. Nah, soal keempat yaitu apa yang dimaksud dengan pekerja jasa? Sebutkan contohnya. Ya, pekerja jasa adalah orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai keahlian yang dimiliki. Ya, contohnya yaitu apa? Ya, contohnya itu dari pekerja jasa yaitu dokter, guru, penjahit, konsultan, dan pengacara. Ya, jadi kan seperti ibu ini seorang guru itu bekerja sebagai pekerja jasa karena ibu bekerja dengan keahlian ibu, sesuai dengan keahlian ibu yang ibu miliki, begitu, sehingga dikatakan ibu seorang guru ini sebagai pekerja jasa. Ya, jadi apa yang dipaparkan oleh kelompoknya Laura itu benar sekali. Nah, adik-adik, anak-anak, sampai di sini sudah pembelajaran kita anak-anak. Nah, ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk anak-anak kerjakan ya. Nah, tugasnya itu nanti ibu akan bagi dalam kelompok. Nah, kelompoknya itu terdiri dari 3 orang siswa. Nanti kalian pilih teman yang tempat tinggalnya itu atau rumahnya itu berdekatan. Lalu nanti kalian amati lingkungan sekitar kalian, apakah termasuk lingkungan kota, pedesaan, pesisir, atau pegunungan. Lalu kalian juga amati pula penduduk lingkungan sekitar kalian itu, kemudian kalian catat mata pencarian dari penduduk di sekitar kalian. Nah, lalu kalian buat laporan sederhana berdasarkan hasil pengamatan dari kalian.
Dan buat ibu akan memberikan kalian contoh laporan untuk kalian kerjakan ya. Lalu laporannya itu nanti kalian kumpulkan kepada ibu, kepada ibu ketika nanti kita kepada ibu besok ya. Ketika nanti kita bertemu lagi. Terima kasih ya anak-anak, jangan lupa untuk kerjakan dan kumpulkan besok tepat waktu. Nah ini mau tanya, dari pembelajaran hari ini siapa yang mau memberikan informasi atau kesimpulan dari pembelajaran pagi hari ini? Ayo, siapa? Oke, Esther, silakan. Ya, betul sekali. Hari ini kita belajar mengenai jenis mata pencarian penduduk, yaitu penduduk yang dari dataran rendah, dataran tinggi, dan dataran pesisir. Ya, pekerjaan sebagai pekerja jasa, yaitu pekerjaan seperti orang-orang yang memberikan bekerja sesuai dengan kalian mereka, seperti guru, tukang ojek, penjahit, pengacara, dan lain-lainnya. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kita menutupi pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu meminta kesediaan dari seorang siswa untuk membawa kita dalam doa. Oke, Lisa, silakan. Oke. Sampai jumpa di pertemuan berikut ya. Anak-anak jangan lupa mengerjakan tugasnya. Dadah.